bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 4 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Marista PRR dari komunitas PRR Lahurus Atambua NTT dengan tema mencari sampai menemukan. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Marilah para sahabatku, kita mengawali permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Kekal, kami bersyukur kepadamu, karena Roh Kudus-Mu tercurah bagi hidup kami. Ketika Roh-Mu Engkau hembuskan ke dalam hati kami menjadi nyaman, tenang, damai, dan sukacita. Semoga Roh Kudus tetap menolong kami untuk selalu mencari sampai menemukan cara-cara hidup yang layak di hadapan-Mu. Kuasailah diri kami selalu ya Roh Kudus, agar kami hidup seturut sabda Yesus, Sang Putra. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang ke-99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah,
Ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba-dombaku yang hilang itu telah kutemukan kembali." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencari sampai menemukan. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, mencari adalah hasrat yang sulit dibendung bagi orang yang kehilangan sesuatu. Hasrat itu begitu kuat, bahkan lebih kuat dari apapun yang ada di sekitarnya saat itu. Mencari sesuatu yang hilang, dan itu adalah barang berharga atau sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya, seringkali disertai dengan kesedihan yang mendalam, bahkan dengan tetesan air mata. Para sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas hari ini memaparkan kepada kita tentang perumpamaan domba yang hilang dan dirham seorang perempuan yang hilang. Perumpamaan ini ditujukan kepada kaum Farisi dan ahli Taurat, dan tentu saja berlaku untuk kita juga. Menarik bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat heran dan mengeluh bahwa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, bergaul dengan pemungut cukai, bahkan ia mau bergabung makan bersama dengan mereka. Itulah kenyataan yang sukar diterima oleh orang-orang yang merasa dirinya paling benar, dan mereka ini merasa bahwa Yesus harus menjauh dari kaum pendosa, dan mereka merasa juga bahwa diri mereka itu tidak berdosa. Dan sebaliknya, orang-orang yang dalam masyarakat dianggap sebagai pendosa justru ingin dan mau mendengarkan ajaran Yesus yang disampaikan kepada mereka. Mereka datang, Yesus datang memang untuk menolong, untuk mencari, dan untuk menemukan kembali domba-domba dan dirham-dirham yang hilang, bukan untuk mengusir orang berdosa. Ia menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan orang-orang yang tersisih dan tidak dihargai. Dia bergaul dengan mereka dan hidup menyatu dengan orang-orang dari kalangan ini. Justru orang-orang yang lemah adalah kelompok sasaran utama perhatian dan cinta Yesus. Para sahabatku yang terkasih,
Sapaan Yesus hari ini juga mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa apabila kita merasa diri sebagai pendosa yang tersingkirkan, sebenarnya saat ini Yesus sedang mencari kita. Tunjukkan diri padanya, jangan sembunyi. Pertobatan kita adalah sukacita besar bagi Yesus. Yesus sedang mencari kita. Dia pasti sedih kalau kita tidak mau bertobat. Dia sudah menemukan kita. Biarkan diri kita dirangkul oleh rangkulan kasih-Nya. Yakinlah bahwa bagi Yesus kita ini lebih berharga daripada 99 domba yang tidak sesat itu. Kita lebih berharga daripada 9 dirham yang tidak hilang. Saat kita bertobat, dosa kita otomatis Yesus ampuni. Ingat kata-katanya, ketahuilah bahwa di surga ada kegembiraan lebih besar bagi seorang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Dia sedang mencari dan menemukan kita. Para sahabatku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan. Baik bila hidup kita dalam kegembiraan, dalam kesejahteraan, ketentraman. Ketika kita mengalami kesulitan, kekecewaan, tetaplah mencari Tuhan, karena Dia pun selalu mencari kita. Di antara kita pun harus saling mencari, saling menemukan jika ada yang tersesat. Tuhan mencintai kita melebihi apapun. Biarkan diri kita ditemukan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan kita. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sapaan sabda bagi kami hari ini. Kami mohon kepadamu, mampukanlah kami untuk selalu menghayati dan mengamalkan sabda Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, berilah rahmat-Mu bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita, agar mereka selalu memperoleh kekuatan dan mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Yesus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang hidupnya jauh dari Engkau. Ketuklah pintu hati mereka, agar mereka kembali bersatu dengan Engkau sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Dan semoga orang-orang berdosa mau bertobat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, mampukanlah kami juga untuk ikut setia mencari dan menyelamatkan sesama yang membutuhkan, yang ada di sekitar kami yang mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Semoga kami semakin giat untuk saling mencari dan menemukan, agar kami semua dapat memperoleh jalan keselamatan yang dijanjikan Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berbelas kasihlah, ya Bapa, bagi jiwa-jiwa yang terlupakan di api penyucian, bagi mereka yang masih di tempat penantian,
biarlah mereka Engkau gabungkan bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.